coba rekam lewat HP. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu DPL, Ibu dosen, Bu Gemi. Waalaikumsalam Pak Resi. Bagaimana kabarnya Pak Resi? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Gemi, kita Alhamdulillah. langsung saja ya hari ini Iya, kita akan melaksanakan observasi ke Ibu Dina sebagai mahasiswa. Jadi sebelum itu kita persiapan dulu ya Bu Gemi ya. Silakan Bapak. Ya, Apa yang mau kita diskusikan hari ini Bapak sebelum kita observasi ke Budina nanti? eh, instrumen kemarin pada saat Mm-mm. kita rancang sudah disiapkan Bu. Ini sudah dikirimkan Pak Resi kemarin ya. Itu juga Mm-mm. sudah saya cek beberapa, mungkin Mm. nanti saya ada tambahan. Oke, siap. Terima kasih, Ya. Ibu. Mohon izin, Bu, sebelumnya, Ibu sudah ngecek perencanaan pembelajaran Bu Dina belum yang akan disampaikan untuk PBM hari ini? Kemarin sudah saya cek sekilas saja. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara pemaparannya oleh Bu Dina secara Oh, langsung seperti itu. siap. Artinya sudah oke ya, Bu, ya. Persiapan kita sudah matang, Bu, ya. Tinggal menunggu Sudah Bapak. observasi. Oke, siap. Ya. Kita tunggu Bu Dinanya, ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana Ya, kabarnya Bu Dina? alhamdulillah baik, Bapak Guru Pamong, Ibu dosen. Ya. Alhamdulillah baik. Ya. Bu Dina, mohon izin, kami hari ini rencananya akan melaksanakan observasi ke Ibu. Nanti pada kegiatan pembelajarannya, sembari Ibu ngajar, mungkin kami akan lakukan dokumentasi foto-foto untuk kegiatan kita ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, Ah, Bapak ah. silakan. Bagaimana Bu dosen sebelum Ibu Dina mulai, apakah ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Resi. Mungkin dari saya, kemarin saya sudah sekilas mengecek perangkat pembelajarannya. Nah, nanti prakteknya di kelas apa Bu Dina? Saya nanti masuk di kelas 7G 7G ya. Google Meet. Jadi Ya, sudah pernah masuk di kelas 7G ya? ya, karena saya ngajarnya di jenjang kelas 7 sama kelas 9. Oke, berarti sudah tahu karakter muridnya ya? Ya, karena kelas 7 Heeh. itu kan peralihan ya Bu Gemi ya. Jadi peralihan Iya, dari SD ke SMP ya. Paling tidak betul. kita tahu karakternya anak-anak. Kalau dari saya sebagai dosen, saya berpesan saja siapkan mental, Bu, sebelum masuk ke Ya, kelas. Jadi karena masih calon guru ya, nanti bisa jadi grogi atau iya, gimana. Pesan iya Bu, saya karena hanya siapkan mental saja seperti itu. J, Mungkin kalau karena untuk praktik di lapangan nanti Pak Resi yang bisa memberi kesepakatan atau negosiasi dengan Bu Dina seperti itu. ya, J, mohon maaf tadi memang awalnya saya sudah mengetahui ya sekilas untuk masuk di kelas. Jadi paling tidak kan masih sedikit mengetahui karakter anak-anak kelas 7 karena ini mungkin hanya diberi 2 kelas itu Bu, kelas 7G sama 9A. Jadi mungkin ya mulai belajarnya dari sini. Ya, begitu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Resi. Saya hanya berpesan kepada Bu Dina untuk menyiapkan mentalnya saja, karena kesiapan guru itu penting untuk Ya, sebelum masuk ke kelas. Seperti itu. Mungkin untuk praktik di lapangannya bisa Pak Resi sebagai guru pamong yang sudah tahu Bu Dina bagaimana di sekolah. Seperti itu. Siap. Oke Bu Dina, kalau dari saya dikit saja Bu Dina, nanti kita ya, sepakati saja kan berarti Ibu masuk ini sesuai dengan JP Ibu di sekolah ya Bu ya, tidak ngambil JP orang lain kan, guru lain kan? enggak sesuai dengan CP-nya, sesuai Oke. 2 CP, 2 JP berarti 2 nanti CP. pada saat observasi kami pastikan 2 kali 40 menit ya Bu. Ya, betul, Oke, betul. Oke, Bu, kalau begitu boleh kita mulai waktu observasi kita Bu, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mohon Ketua Kelas Yusuf bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Oke, sebelum Bu Dina melakukan pembelajaran, Bu Dina minta tolong mungkin bisa mengecek sampah-sampah yang ada di sekitar bangku kalian. Jika ada, minta tolong dibuang di tempat sampah ya. Kan apa? Jika kelas kalian banyak sampah, kiranya kan pembelajaran kurang kondusif ya. Jadi kalau kondisi kelas aman, jadi pembelajarannya bisa nyaman. Coba sekretaris Rina, mungkin hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semangat ya. Jadi siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini bersama Bu Dina. Nah, sebelum pembelajaran dimulai bagaimana ini kan masuk jam ketiga ya, jadi perlu kita refreshing terlebih dahulu. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Bu Dina minta semuanya berdiri ya, tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini penyampaian materi Bu Dina hari ini, Bu Dina menayangkan slide ya di depan ya. Minta tolong Yusuf bisa membacakan materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah terkait upaya pemanfaatan dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Kalian tahu kan mungkin manfaat upaya pemanfaatnya ini tujuannya yaitu untuk apa? Oke, betul, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sebelum pembelajaran Budina mulai, Budina kan ada ini membawa 2 kertas. Ada warna hijau dan warna merah. Apa sih ini maksudnya? Ayo siapa yang tahu? Oke, Budina sampaikan ya. Warna merah ini Budina apa ya? Ibaratkan warna merah ini sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang warna hijau ini salah satu yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena apa? Materi kita ini ada terkait dengan sumber daya alam. Paham ya? Oke. Sebelum itu coba sih Bu Dina menyampaikan terkait asesmen awalnya. Kalian bisa nanti 2 kertas ini ya, 2 kertas ini Bu Dina jadikan asesmen awal. Karena apa? Nanti kalian bisa menggolongkan dari gambar-gambar tayangan Bu Dina di depan ini, mana sih yang tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui dan mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Gitu ya, bisa ya? Oke. Nah, dari 32 anak ini tadi ada yang menjawab, tadi ada gambar ikan ya? Nah, dari 32 anak ini tadi ada 4 anak yang menjawab ikan itu sumber daya alam yang tidak diperbaharui, yang tidak dapat diperbarui. Nah, Bu Dina sampaikan bahwa ikan ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi jelas ya. Oke. Itu secara umumnya anak-anak. Jadi sumber daya alam itu kan secara umumnya ya, jadi beberapa 8 gambar ya yang Budina tayangkan di video tadi. Nah, coba karena kita ada di lingkungan Kota Batu, berarti Budina harus bisa mengajak kalian bagaimana sih sumber daya alam yang ada di Kota Batu. Kenapa sih Kota Batu itu disebut sebagai kota wisata? Oke, mungkin siapa ya? Eka, bisa bantu Budina enggak? Kenapa sih Kota Batu itu disebut kota wisata? Oke, betul. Yuk kita beri tepuk tangan untuk anak-anak. Yuk kita kasih W, kita kasih wus. Wus, jawabannya benar. Karena apa? Karena di Kota Batu ini salah satunya memiliki sektor wisata. 2, memiliki lahan yang sangat banyak. Gitu ya. Oke. Tadi Bu Dina sudah memberikan sekilas ya tujuan apa ya awal ya asesmen awal 2 kertas tadi, gambar yang saya tayangkan tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat memahami konektivitas antar ruang terhadap pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Paham ya tujuan kita hari ini ya, karena kita topiknya yaitu sumber daya alam. Oke, nah sekarang Bu Dina mengajak kalian tadi gambar, sekarang video. Video terkait sumber daya alam yang ada di Kota Batu, karena Bu Dina mengambil Kota Batu karena kita kan kalian tinggal dominan di Kota Batu. Oke, dari video tadi sudah paham ya videonya ya. Sekarang coba sih saya menyampaikan
video, sekarang Bu Dina menyampaikan apa ya, daerah Kota Batu dengan menggunakan Google Earth ya. Oh ini loh, kita bisa menjelajahi Kota Batu itu dengan menggunakan Google Earth. Nah, tahu di sini Kota Batu ada Jatim Park 3, ada Museum Angkut. Ya, di sini sudah kelihatan semuanya kan? Nah, berarti kalian bisa nanti di rumah coba sih, saya pingin ikut kayak Budina tadi, melihat rumah saya. Oh, daerahnya di sini. Oh, daerah Selekta. Oh, ternyata ada seperti ya. Jadi kalian bisa menggunakan seperti itu di rumah. Jadi paling tidak tahu ya, sebelum kalian lahir, sebelum orang tua kalian, oh Kota Batu itu pada tahun 2000 seperti ini. Coba sih saya melihat suasana di Kota Batu tahun 2025. Jadi paling tidak ada perubahannya di situ. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang bisa bantu Bu Nina menyimpulkannya. Jadi kesimpulan kita ya hari ini bahwa Kota Wisata Batu itu banyak penduduknya, betul apa tidak? Betul kan? Nah, bahwa Kota Wisata Batu itu banyak penduduknya dan memiliki lahan yang sangat banyak. Oke, di sini Bu Dina juga nanti ya meminta bantuan kepada narasumber kita. Jadi Bu Dina meminta narasumber yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Batu. Jadi paling tidak kalian tahu, oh Kota Batu itu seperti ini. Jadi lebih jelasnya beliau yang akan menyampaikan. Jadi Bu Dina di sini kolaborasi dengan Dinas Pertanian. Oke, mungkin nanti kalian bisa menyampaikan atau bertanya kepada langsung ya anak-anak ya ke narasumbernya. Oke, nah sekarang narasumber sudah menyampaikan, yuk kita membentuk diskusi kelompok. Nah sekarang Bu Dina berkelompok ya, jadi kegiatan kita ini ada berkelompok. Tidak berceramah ya, kalau berceramah kalian pasti akan bosan. Nah sekarang berkelompok, satu kelompok isinya 5 orang. Di sini nanti Bu Dina akan memberikan 3 kasus yang harus kalian diskusikan. Kelompok 1 membahas kasus 1 dan 2, kelompok 2 membahas kasus 1 dan 3, dan kelompok seterusnya bisa membahas atau mendiskusikan terkait kasus yang Bu Dina berikan di masing-masing meja kelompok. Oke, Bu Dina beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada penilaian presentasi ya. Masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Jadi nanti kelompok 1 menilai kelompok 2 menilai kelompok 1. Jadi bergantian cara penilaiannya. Oke. Nah, sekarang nanti setelah selesai masing-masing kelompok bisa memberikan masukan ya, kritik dan saran, jadi berkunjung ke kelompok. Jadi nanti hasilnya kalian bisa tempelkan di masing-masing dinding. Nanti masing-masing kelompok nanti bisa memberikan kritik dan saran dari hasil diskusi masing-masing kelompok tadi, gitu ya. Nah, tibalah akhir pembelajaran hari ini terkait topik pembelajaran materi sumber daya alam ya. Mungkin saya minta tolong Reza ya bisa memberikan penyampaian ya, apa yang Bu Dina sampaikan tadi terkait sumber daya alam ya. Jadi kita berefleksi terkait pembelajaran hari ini, gitu ya. Oke, terima kasih Reza. Berarti dari sini kalian sudah paham ya. Oh, berarti potensi sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi sangat dibutuhkan sekali. Oke, setelah itu asesmen akhir ya anak-anaknya. Sekarang Bu Dina memberikan asesmen akhir. Bu Dina akan memberikan link aplikasi Kahoot ya. Jadi nanti kalian bisa masukkan PIN-nya, nanti Bu Dina berikan PIN-nya. Kalian bisa mengerjakan tugas dari Bu Dina dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, nanti membuat infografis ya terkait pembelajaran kegiatan hari ini. Oke, terima kasih. Nah, selesai sudah, sebelum kalian beristirahat ya, Bu Dina memberikan refleksi akhir. Tugas di rumah ya, tugas di rumah kalian membuat poster ya nak ya, membuat poster terkait sumber daya alam. Bu Dina kalau nanti bisa pilih satu ya boleh, kalian bisa memilih sumber daya alam yang tidak diperbarui satu, yang dapat diperbarui satu. Jadi dibuat posternya
digital ya anak-anak, karena kita sekarang menggunakan digital berarti menggunakan aplikasi Canva yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang tibalah saatnya kalian bisa beristirahat ya, beristirahat. Mungkin ada yang mau ditanyakan hari ini? Tidak ada? Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini sangat bisa bermanfaat bagi kalian dan kiranya kalian bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Bu Dina. Halo Bu Dina. Iya. Sekarang kita masuk kepada tahap pasca ya, pasca Ya. pembelajaran Ibu. Bu Gemi ada? Ada beberapa mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dina. Terima kasih Pak Resi atas kesempatannya. Luar biasa sekali Bu Dina, sudah mengajar dengan baik. Alokasi waktunya juga sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kesiapan mentalnya tadi yang saya pesan di pembelajaran juga sudah lumayan. Mungkin nanti dengan pengalaman bisa digali lagi, ditumbuhkan lagi, begitu ya kesiapan mentalnya begitu. Nah, ini tadi sudah diawali dengan ice breaking ya, karena masuk jam ketiga. Itu juga sudah baik. Mungkin dari saya itu ice breakingnya bisa dihubungkan dengan materi yang akan disampaikan, agar jadi tidak terpecah. Jadi ice breaking game, kemudian tiba-tiba materi itu nanti anak-anak fokusnya jadi terpecah. Kalau bisa ice breakingnya dihubungkan dengan materi yang akan disampaikan kalau disampaikan di awal. Gitu. Iya. Kemudian ini tadi berdasarkan lembar observasi yang dibagikan ke saya ini ada menilai kesiapan mental tadi sudah saya sampaikan, sudah bagus. Kemudian tadi model pembelajaran yang digunakan apa, Bu? PJBL. Oh, PJBL, betul. Oke. Ya sudah sesuai dengan yang direncanakan ya, Bu. Kalau PJBL. Kemudian saya juga mengomentari bagian asesmen, Bu. Asesmen ada S, for, dan off ya. Tadi S-nya yang diagnostik yang 2 kertas itu sudah tampak. Kemudian yang akhir link Kahoot itu. Dan yang mungkin perlu ditajamkan itu di assessment for learning. Oh ya Bu. Bagian di menilai proses. Karena menilai proses sepertinya saya tadi kok tidak melihat Bu Dina itu menilai prosesnya. Mungkin tadi ketika diskusi bisa diobservasi bagian diskusinya begitu. Jadi menilai prosesnya. Berarti kita nanti misalkan berdiskusi itu bisa keliling ya Bu dengan menanyakan ke siapa kelompok ini mana yang kurang paham atau bagaimana seperti itu ya Bu ya? Betul sekali Bu, bisa seperti itu. Jadi itu ada assessment for learning seperti itu. Kemudian tadi juga di lembar observasi saya ini ada menilai bagian berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Saya rasa semuanya sudah masuk di pembelajaran Bu Dina tadi. Seperti itu Bu Dina. Mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bu Dina, apakah ada kendala ketika mengajar tadi Bu Dina? Ya, kendala saya mungkin sedikit nervous ya Bu. Karena mungkin ya karena masih awal, jadi kendala saya di situ sedikit sih, tapi dari berjalannya waktu itu rasa nervous itu hilang Bu. Jadi memang benar kita benar-benar menyiapkan mental. Terus tadi itu memang ada beberapa anak dalam berdiskusi itu masih kurang aktif kalau saya melihat ya. Jadi paling nanti tugas saya Bu nanti ke depannya menjadi guru itu bagaimana saya bisa menindaklanjuti anak yang kurang aktif dalam berkelompok. Jadi saya melihat tuh diem saja. Jadi
apa ya kurang aktif. Nah memang ada yang berapa aktif gitu karena tadi memang berbasis HP, jadi anaknya tadi kayaknya juga tidak bawa HP gitu. Kendalanya di situ, Bu. Berarti kendalanya yang pertama adalah nervous, yang kedua adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif itu Ya, ya. ya, Mungkin betul, karena betul. membawa HP. Jadi mungkin fokusnya jadi terpecah juga. Nggih, Nah, nggih. eh, itu adalah tantangan Budina ke depannya. Bagaimana cara Budina untuk menyelesaikan solusi itu? Mungkin dengan game atau Oh mungkin ya, bisa dengan model pembelajaran yang lain, mungkin bisa dikembangkan seperti itu di pembelajaran materi lain, Budina. ya, nggih, Iya, ya Bu, pesan saya nggih. tetap semangat, Budina. Ya, Lanjutkan perjuangan nggih. Budina. Ya, terima kasih semoga bisa apa ya, mengikuti jejak Bu dosen untuk menjadi Iya, guru yang baik. Jadi, terima kasih Bu iya, atas masukannya. Terima kasih iya. banyak. Terima Bu, kasih, Budina. Seperti itu saja, Pak Resi dari saya. siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Resi sebagai guru pamong di sekolah. Ya, izin Bu Dina, Bu dosen, saya coba menambahkan sedikit. Pertama-tama adalah saya apresiasi luar biasa tentang bagaimana Bu Dina mengolah kelasnya. Itu sungguh sangat luar biasa, Bu Dina. Dengan pergantian di jam ketiga itu kan jam yang masih transisi, Bu Dina bisa mencairkan suasana itu sudah sangat luar biasa. Saya sebagai guru juga mesti belajar nih dengan Bu Dina cara transisi yang baik. Biasa kan kalau pergantian jam itu masih ada tuh sisa-sisa jam sebelumnya, entah buku Ya, paket, entah tugas. Ah, tapi tadi di tempat Bu Dina saya lihat luar biasa, semua fokus. Nah, itu yang sangat saya apresiasi Bu Dina. Kemudian Bu Dina, tadi dari percakapan Ibu dengan Bu dosen, saya mencatat ada satu hal masalah yang perlu kita atasi bersama nih. Yaitu tentang keaktifan siswa pada saat kelompok. Ada beberapa hal sih Bu yang kadang saya lakukan, ini saya berbagi, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ke Bu Dina. Saya kalau kelompok itu, kalau seandainya ada siswa yang tidak aktif, saya puzzle, Bu. Jadi saya coba bongkar pasang kelompok. Yang mana tidak aktif, oh, coba saya alihkan kepada kelompok lain. Siapa tahu ada perubahan. Nah, seperti itu. Itu mungkin di tahap pertama bisa dilakukan ya, Bu ya. ya, ya, betul. Nggih. Siapa tahu dia di kelompok itu memang tidak terlibat aktif. Siapa tahu di kelompok lain dia bisa dikasihkan keaktifan oleh ke teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru juga mesti membagi tupoksi kelompok, Bu. Misalnya terdiri dari 5 orang. Satu orang pertama tugasnya apa, orang kedua tugasnya apa. Nah, itu juga bisa memancing supaya anak bisa aktif semua. Gitu ya, Bu ya. Oh, Masalah ya, pertama mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa teratasi. ya, ya, Kemudian ya. kedua, saya tadi melihat ibu memberikan pujian-pujian kepada anak ketika anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu hanya perlu kita perbaiki sedikit saja, Bu. Karena saya Oh, lihat ujian hasil. Misalnya nih, anak menjawab benar, Ibu umpan balik dengan ya benar. Ah, kayak gitu kan masih pujian hasil tuh. Nah, ya, kita coba beralih ke pujian proses. Misalnya, wah benar jawaban si Adil bagus, Dil. Berarti kamu ini sudah paham ya atau sudah belajar ya tadi malam tentang materi bla 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 bla. Nah, disampaikan Bu. hmm. Proses mereka itu lebih kita hargai gitu ya Bu ya. Ya, 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 Nah, Pak, ya, kemudian kalau saya lihat dengan pendekatan yang Ibu sampaikan, sampai dengan hari ini guru yang paling oke penggunaan pendekatan mendalamnya saya lihat memang Ibu sih. Memang Ibu prinsip PM-nya dapat, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi dapat. Hampir semua poin dalam pembelajaran mendalam Ibu gunakan dan terbukti bagus, Bu. Kelasnya aktif dan lain-lain lah. ya. Terima Kemudian, kasih. kemudian tadi saya sepakat dengan Bu dosen tentang asesmen proses ya, asesmen proses for learning, asesmen for learning. Nah, itu memang tidak tampak pada saat pembelajaran. Ini mungkin saya
apa ya, mungkin kelewatan Bu, atau mungkin Ibu udah paham dengan anak-anak sehingga terlewat saja. Tapi tadi saya cek Hmm, di perencanaan ya, pembelajaran Bu dosen ada ternyata instrumen proses menilai proses mereka diskusi dan presentasi. oke Nah, ya. mungkin memang terlupa saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu mohon dicek lagi instrumen-instrumennya. Jangan sampai sudah dibuat tapi tidak kita gunakan gitu ya Bu Ya, ya. ya, ya Pak, ya masukan yang sangat baik, yang Ya. bagus. Saya rasa itu Bu, kalau dari saya gimana kalau menurut Ibu tanggapan Ibu lah tentang umpan balik dari kami baik dari GP dan dari DPR Bu. Monggo silakan Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya juga terima kasih kepada Ibu Gemi selaku dosen. Jadi memang tadi saya merasa dalam diri saya ada yang kurang, tapi alhamdulillah ini suatu masukan buat saya, di mana saya nanti bisa memperbaiki ke depannya. Jadi terima kasih banyak atas masukannya dan dan juga terima kasih kepada Bapak Guru Pamong ya atas dampingannya selama ini. Jadi memang perlu apa ketelitian lagi dalam penyampaian mengajar di dalam kelas. Jadi terima kasih banyak atas masukannya. Ini sangat penting buat saya karena memang ini awal perjalanan saya pastinya pasti membutuhkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sangat profesional. Jadi saya juga ingin menginginkan menjadi guru yang profesional. Seperti itu. Mungkin terima kasih banyak. Iya, Bu Gemi, bagaimana ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup untuk perencanaan tindak lanjut kita di pertemuan selanjutnya, Bu Gem, silakan. Iya. Kalau menurut saya tadi tanggapannya dan umpan baliknya bisa maksudnya disesuaikan, dikembangkan lagi Bu di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya. Kemudian kalau pesan dari saya jangan apa ya, jangan sampai patah semangat karena umpan balik dari Pak Resi sebagai guru pamong maupun saya sebagai DPL karena saran saya, masukan saya meski dari Pak Resi juga itu adalah ilmu yang bisa Budina terapkan nantinya Ya, sebagai guru profesional, mempersiapkan Budina sebagai guru profesional seperti itu. Mungkin nanti di materi selanjutnya bisa lebih teliti lagi, ya, lebih dipersiapkan lagi karena mungkin jarak waktu untuk melaksanakan pra dan pasca juga terlalu mepet ya. Mungkin nanti ya, karena ya, sudah ada timelinenya, jadi dipersiapkan ya. sedari sekarang seperti itu. Mungkin Mungkin dari saya seperti ya, itu. mungkin apa begini saya punya usulan Bu dosen, Bu Gemi. Nanti mungkin dari materi yang baru saya akan melakukan video lagi ya. Jadi dari apa yang dari masukan Ibu Gemi, Pak Resi, nanti dari masukan ini ada perubahan. Nanti saya sampaikan lagi kepada Bu Gemi dan Pak Resi. Ini mungkin ada perubahan yang kurangnya hari ini ada kekurangan pada diri saya. Itu. Betul sekali. Harus komunikasi secara aktif, Bu ya. Ya, Jadi ya, antara ya. Bu Dina, Pak Resi, dan saya nanti ada komunikasi aktif yang nantinya ada saran-saran atau masukan yang membangun untuk keberlangsungan praktiknya Bu Dina di sekolah seperti itu. Ya, ya, terima Dari kasih. saya seperti itu, Pak Resi. Siap. Oke, terima kasih Bu dosen. Terima kasih juga Bu Dina yang sangat luar biasa. Artinya nanti kita sampai ketemu di observasi berikutnya ya Bu Dina. Ya, Catatan-catatan yang ya, disampaikan oleh kami itu mohon jadi perhatian. Semoga dengan kegiatan ini Bu Dina berhasil menjadi guru amin, profesional. Karena amin. sebenarnya kita ini sudah profesional Bapak Ibu. Cuma kita perlu legalitas untuk mencapai profesional itu saja. Gitu ya Bu Ya, Dina. ya, ya, terima kasih banyak, terima kasih. Sekian dari saya dan Bu Gemi. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi, terima kasih banyak.